Lagi ya bersama saya Abdurrahman Salim di channel kami. Di sini saya akan mulai menjelaskan bagaimana cara mengolah data aneksagregasi linear sederhana ya. Di sini saya mempunyai data ya dari sumber Sekretariat Dewan Gula Indonesia Jakarta. Di sini untuk produksi gula dan konsumsi gula, di sini saya jadikan produksi gula itu adalah sebagai Y-nya ya, kemudian konsumsi gula itu adalah X-nya, di mana produksi gula ini dipengaruhi oleh konsumsi gula ya, sehingga di sini saya menitik beratkan bahwa produksi gula inilah sebagai Y atau variabel yang dipengaruhi atau variabel Y, sedangkan konsumsi gula ini adalah konsumsi gula ini adalah variabel bebas ya, atau yang mempengaruhi. Nah, di sini bentuknya saya bentukkan satu datanya itu agak berbeda sedikit karena saya memakai satu angka di belakang koma dan dalam bentuk juta ton ya. Ini tahunnya dari tahun 1994 sampai 2004 ya. Oke, ini data sudah ada, saya singkirkan dulu ya. Nah, untuk mencari data ini ya, kita lihat saya memberikan total rata-rata yang digunakan ya. Kita bentuk tabelnya seperti ini, ada terus kemudian X kali Y, X kali X, Y min Y bar, kemudian Y topi, Y min Y topi kuadrat, XI min X bar ya. Di sini kegunaannya adalah nanti kita akan mencari parameter B0 dan B1 karena ini termasuk regresi linear sederhana, berarti ada dua parameter. Yang pertama parameter intercept atau B0, kemudian ada B1 atau parameter slope ya. Nah, ini untuk mencari rumusnya itu di sini ya, saya sudah saya sudah screenshotkan rumusnya. Untuk B1 seperti ini ya, kemudian B0 itu seperti ini gitu. Nah, sebelumnya kita langsung saja ya mencari total dan rata-rata dari variabel Y dan variabel X. Ya, langsung saja. Untuk total Y sama dengan sum buka kurung, ini ditarik, kemudian tutup kurung, enter. Ini sama ya, sama, sehingga kita tarik saja. Kalau di Excel ya lebih mudah ya. Kemudian untuk rata-rata sama dengan average ya, average buka kurung, tarik ya, scroll datanya untuk variabel Y, kurung, enter. Begitu juga untuk yang X ya, tinggal tarik saja dari sebelah karena nanti rumusnya sama gitu. Nah, setelah kita mencari Y dan X, di sini kita membutuhkan total XY, total X, total Y, kemudian ada total X kuadrat sama total X yang dikuadratkan ya. Pertama kita cari dulu total XY ya. Total XY itu sama dengan, berarti kita kalikan langsung X dikali Y ya. Ini enter. Nah, ini tinggal ditarik. Nah, berarti nanti hasilnya itu, nah ini adalah totalnya untuk XY adalah 65,01 ya. Terus kemudian total dari kita mencari X kali X ya, atau X kuadrat, ini sama dengan kita blok X yang pertama dulu, kemudian dikuadratkan, enter. Nah, kita dapatkan, sehingga itu tarik ya, langsung ditarik saja atau di copy paste rumusnya. Nah, ini sehingga langsung mendapatkan totalnya 106,09 ya. Nah, langsung saja ya, karena kita sudah mendapatkan X dan XX, nanti yang sebelahnya ini kita akan mengikuti ya untuk mencari yang lain. Pertama kita mencari parameter B0 dan B1 dulu. Nah, sebelum mencari parameter B0,
Di sini rumusnya Y bar min B1 X bar, sehingga kita membutuhkan B1 ya, sehingga B1 dulu kita kerjakan. Ini rumusnya sama dengan ya, saya akan mengikuti rumus manual seperti ini tapi dengan di Excel ya. Ini saya buka kurung double ya, terus X total XY, berarti total XY itu ini dikurangi buka kurung ya, di sini saya buka kurung total X dikali total Y, berarti total X dikali total Y, kebalik, ini bukan salah ya, nah ini ya, total X dikali total Y ya, terus dibagi N, N-nya itu berapa ini banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, berarti ada 11 ya, ada 11 N-nya. Kemudian tutup kurung lagi dibagi X kuadrat, total X kuadrat ya, ini total X kuadrat. Sebelum kita bagi ini kita tutup kurung dulu ya, karena nanti pembaginya tidak membingungkan Excel gitu. Nah ini total X kuadrat dikurangi total X yang dikuadratkan, berarti total X yang dikuadratkan dibagi N ya. N-nya itu di sini 11 kebetulan ya. Tutup kurung lagi ya. Nah, coba kita berapa hasilnya? Hasilnya 0,5789. Saya biasanya memakai 3 angka di belakang koma ya, supaya tidak banyak. 3 angka di belakang koma berarti 0,579. Untuk mencari B0 nya, karena kita sudah dapat B1, berarti sama dengan Y bar, berarti Y bar ini ya dikurangi B1 dikali X bar ya, X barnya ini, enter. Nah, kita dapat B0 nya itu 0,105. Setelah mencari parameter B0 dan B1, kita kemudian mencari analisis selanjutnya, yaitu ANOVA-nya ya. Kita melihat ANOVA-nya, apakah kesimpulannya ini akan diterima atau ditolak. Nah, untuk mencari ANOVA-nya ini ya, kalian bisa membentuk tabel seperti ini, ANOVA-nya ya. Nah, kalian bisa bentuk tabel seperti ini untuk ANOVA-nya. Nah, ada SK atau sumber keragaman, DB atau derajat bebas, JK jumlah kuadrat, KT kuadrat tengah, F hitung, kemudian ada kesimpulan. Sumber keragaman ini ada regresi, galat atau error, kemudian ada total. Nah, untuk mencari ANOVA-nya, kita tentukan dulu DB-nya ya. DB regresinya itu adalah 2 dikurangi 1, berarti 1 ya, karena parameternya itu dikurangi 1. Kemudian totalnya itu adalah 11 dikurangi 1, itu berapa? N dikurangi 1 berarti 10 ya. Nah, untuk galat itu sama dengan total dikurangi sama regresinya ya, berarti 9 ya. Kita dapatkan DB-nya itu sudah ya. Dapatkan DB-nya sudah. Kemudian kita mencari JK. JK jumlah kuadrat regresi dan galat dan jumlah kuadrat regresi, galat dan total ya. Nah, untuk itu rumusnya itu sini saya sudah memberikan rumusnya ya. Sini ada rumus yang sudah saya screenshotkan.
Untuk JK total YI min Y bar, kemudian JK regresi YI topi min Y bar Y bar yang dikuadratkan, kemudian JK error total dari YI min Y topi yang dikuadratkan. Nah, ini di sini saya sudah memberikan ya YI min Y bar, kemudian kita cari YI topi, kemudian YI min Y topinya, kemudian X. Nah, ini mungkin tidak perlu ya, ini cukup sampai sini saja. Kita delete. Oke. Nah, rumusnya itu seperti ini ya. Nah, sehingga kita mencari dulu YI min Y bar ya, YI min Y bar kuadrat ya. Caranya ya langsung saja sama dengan buka kurung ya, supaya langsung YI min Y bar. Y bar itu berarti pakai yang ini. Jangan lupa kita dolarkan ya di sisi hurufnya, sehingga nanti ketika ditarik rata-ratanya tidak ikut jalan gitu ya. Tutup kurung, pangkat 2, enter ya. Nah, ini kita dapat YI min Y barnya. Nah, ini YI berarti JK totalnya kita dapat ya 1,02 ya di sini ya. Langsung saja ya. Ini sama dengan total, ini kan ya. Oke, kita dapat JK total 1,02. Kemudian kita mencari, nah di sini kita mencari YI min YI topi ya untuk JK error. Sebelumnya kita mencari YI topi dulu. YI topi itu adalah ini ya, saya buatkan rumusnya ya. Nah, ini rumusnya itu kita buatkan rumus ya di sini. YI topi ya, YI topi sama dengan B0 plus B1X ya, B1 kali X gitu ya, B1X. Nah, ini kita gedein. Nah, ini harusnya ya. Oke, nah rumus ini kita sesuaikan dengan XI nya ya. Ini YI, ini juga kita pakai nah, ini rumusnya kita buat dulu ya. Sama dengan, nah ini B0 plus B1X ya. Nah, ini XI ya, karena nanti XI nya yang jalan gitu. X. Nah, oke. Nah, ini kita akan mengikuti rumus seperti ini. Untuk YI topi berarti sama dengan B0 nya kita blok dulu. Jangan lupa di F4 karena B0 nya akan diam gitu ya. Plus B1, ini juga kita F4 atau didolarkan ya setiap sisi dari hurufnya ya, di manual dikali XI nya seperti ini ya. Oke, ini enter. Nah, kita dapat YI topinya ini. Nah, setelah kita mendapatkan YI topi, kita cari YI min YI topi kuadrat ya, berarti sama dengan
YI-nya yang ini ya, buka kurung dulu, YI yang ini dikurangi YI topi ya, YI topi yang ini, tutup kurung, kemudian dikuadratkan ya. Nah, kita dapat ini, kemudian kita tarik. Nah, kita dapat 0,893 ya. Nah, langsung saja kita tarik ya, sama dengan langsung buat ke sini. Nah, untuk mencari JK regresi, karena kita sudah mendapatkan JK galat dan JK total, berarti sama dengan JK total dikurangi JK galat ya. Nah, kita dapat JK regresi 0,127. Nah, setelah kita mencari jumlah kuadrat regresi galat dan total, kita mencari kuadrat tengah ya. Kuadrat tengahnya rumusnya itu, untuk kuadrat tengah itu cukup kita mencari kuadrat tengah dari regresi dan galat ya. Berarti sama, kuadrat tengah total tidak perlu, karena tidak diperlukan untuk mencari F hitungnya ya. Oke, sama dengan JK dibagi galat ya, dibagi DB ya untuk kuadrat tengah. Sama saja, ini kita pakai 3 angka di belakang koma juga ya. Kemudian untuk galat juga sama ya rumusnya, untuk kuadrat tengah galat JK galat dibagi DB galat ya. Oke, enter. Nah, kita dapat. Terus setelah itu kita mencari F hitung. F hitung itu rumusnya gampang ya, tinggal kita bagi KT regresi, kuadrat tengah regresi dibagi kuadrat tengah galat ya. Enter. Nah, kita mendapatkan F hitung ya untuk ANOVA ini 1,284. 1,284. Terus sekarang kita mencari tabelnya dulu ya, F tabel. Di sini kita buat F tabel ya. Ini kita copy saja. Nah, di sini F tabel ya, supaya berurutan. F tabelnya kita pakai yang 5% saja ya. Sama dengan FINV ya, buka kurung, probability-nya pakai 5% atau 0,05. Titik koma, degree freedom pertama adalah regresi, DB regresi, kemudian degree freedom kedua adalah DB galat. Tutup kurung, enter. Ini kita pakai F tabelnya 3 angka di belakang koma juga. Oke, sekarang kita buat kesimpulan. Kita akan buat kesimpulan otomatis ya. Sama dengan if jika F hitung itu lebih besar sama dengan F tabel, maka H0 ditolak atau ada perbedaan atau pengaruh ya. H0 ditolak. Kita lihat nanti kesimpulannya seperti apa. Kemudian H0 diterima. Oke, kita enter. Nah, ternyata di sini memang kesimpulannya adalah H0 diterima karena F hitungnya kurang dari F tabel, sehingga kita bisa ambil kesimpulan dari data ini bahwa pengaruh produksi gula dan konsumsi gula ini memang tidak berpengaruh secara nyata, berpengaruh tapi tidak nyata ya, berpengaruh tapi tidak nyata, karena mungkin perbedaannya cukup dekat ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan atau yang kritik dan saran bisa kalian chat di kritik dan saran ya, bisa ditanya di sini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.